bagaimana hukumnya jika umat Islam mengadakan acara seperti adu domba ayam misalnya? Karena setahu saya hal itu dilarang oleh agama. Dan bagaimana jika di tempat tinggal kita ada beberapa pihak yang mengadakan acara tersebut dan kita tidak mampu melarang, bahkan ketua RT atau ulama-ulama setempat sekalipun? Apakah kita ikut berdosa, Umi? Terima kasih. Baik ya, subhanallah ya. Masalah larangan mengadu mengadu binatang ya, bukan hanya ayam, mengadu hewan. Ini memang dilarang oleh Rasulullah SAW. Jadi ada banyak riwayat menyebutkan bahwasanya memang Nabi melarang hal tersebut. Artinya hewan adalah makhluk Allah. Nabi sendiri pun mencontohkan bagaimana beliau pun kepada hewan pun memberikan perhatian dan cinta. Maka diceritakan ada onta mengadu kepada Rasulullah, ada rusa mengadu kepada Rasulullah. Lah itu kan sebenarnya sebagai pendidikan bahwa Nabi sendiri di dalam rahmat lil alaminnya Rasulullah itu tidak hanya mencakup kepada manusia, tapi benar-benar lil alamin itu adalah untuk semua keseluruhan, bahkan termasuk juga hewan-hewan pun mendapatkan rahmat dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Nabi mencintai binatang. Bahkan pernah ketika Nabi melihat ada onta dipukuli, Nabi katakan kepada majikannya, ya, kalau memang dia tidak bertobat maka dia akan dihukum oleh Allah, akan diberikan hukuman yang luar biasa. Artinya Nabi pun marah, Nabi tegur orang yang memiliki onta tadi supaya tidak zalim kepada ontanya. Lah ini apalagi ini bukan masalah ini, asal diadu. Padahal yang waktu dalam kisah Nabi itu ya ibaratnya bukan orang itu mengadu ontanya, enggak, orang itu hanya dolim kepada ontanya gitu loh. Jadi sering kadang memukul onta, itu pun marah. Lah kalau diadu itu kan lebih dolim lagi. Jadi binatang dipaksa untuk perang, nanti mereka saling serang, saling tabrak. Kalau domba saling tabrak, habis kalau ayam mereka saling matuk gitu, saling melukai. Lah ini kan dolim banget. Lah sekarang kalau orang saja digitukan kan enggak, coba yang ngadu tuh suruh coba seperti itu, ngerasain sakit enggak gitu loh. Kok tega dengan binatang seperti itu? Makanya memang syariat kita sangat melarang hal tersebut. Bahkan Sayyidina Abbas menyebutkan bahwa Nabi itu melarang adanya mengadu hewan, dan juga dalam Imam Tirmidzi dan juga dalam Imam Muslim juga sama. Dalam kitabnya pun menyebutkan tentang larangan tentang masalah mengadu domba, mengadu binatang gitu ya, karena itu ada zalim kepada hewan gitu ya. Intinya itu larangannya sangat jelas lah. Kalau ternyata kita menemukan di kampung kita ada seperti itu, kita tidak bisa membuat perubahan. Artinya mengingkari terlebih dahulu itu penting ya, mengingkari ku anfusakum. Jadi jaga diri kita, ingkari keluarga kita juga begitu. Dan mengingkarinya itu harus ada bukti dong. Jangan Anda mengingkari, aduh aku gak senang dengan acara begini, gak taunya giliran nonton yang pertama kita nonton. Nah itu sama aja bohong. Jadi ngingkar tapi nonton ya sama aja, itu yang bikin kenapa kok ada kadang mengadakan acara gitu, karena biasanya penontonnya paling rame gitu. Jadi gak ada istilah aduh penasaran, anak gak kepengen nonton sih, hanya pengen tahu aja, sama aja bohong. Pengen tahu semua itu. Jadi kalau memang Anda merasa mengingkari hal tersebut, benar-benar dong tunjukkan Anda sendiri tidak mau melihat, dan juga Anda tidak mendukung. Kalau ada sumbangan seperti langsung Anda tegas, mohon maaf kalau untuk aduan hewan kami tidak mau, tapi kalau untuk sumbangan kemaslahatan yang lain iya. Dan apa yang bisa Anda lakukan? Misalnya mungkin Anda minta tolong Pak RT, sudah sih jangan pakai aduan hewan sih, tolong. Secara kemanusiaan pun tidak manusiawi lah melakukan aduan binatang itu. Tapi ini bukan manusiawi. Ya tentu aja kalau kita punya kasih gitu ya, artinya di mana bahkan ya Allah, kadang kita melihat sendiri di luar negeri sendiri, kadang orang-orang kafir itu dengan binatang sendiri mereka tuh kadang hebat ya, lebih kadang daripada kita yang orang muslim, padahal kita punya nabi yang sangat mencintai binatang. Iya. Tapi kadang kalau kita melihat gitu ya, seringkali bahkan orang-orang di luar Islam itu, orang-orang kafir di barat itu dengan binatang tuh benar-benar mereka lebih lebih perhatian gitu loh daripada kita yang orang muslim. Kita ini kadang ngentengin gitu ya. Jadi kita nggak nemuin kadang ada binatang apa. Kita menemukan berapa kali ada kisah-kisah ya orang-orang di luar Islam itu mereka melihat binatang tuh langsung ditolong apa. Ini kadang orang kita malah cuek banget itu. Padahal seharusnya kita belajar dari Rasulullah. Kita menjadikan Rasulullah sebagai suatu uswah, bukan hanya dalam masalah urusan ibadah, dalam segala hal. Perhatian beliau kepada binatang itu harusnya kita ambil. Artinya ada rasa kasih dong gitu loh. Kalau emang kita misalnya, tapi saya nggak suka kucing bukan berarti menjadikan Anda boleh dolim dengan kucing. Saya nggak, ini artinya gini loh, walaupun kita nggak punya binatang piaraan, tapi tidak boleh kita dolim kepada hewan apapun kan gitu. Apalagi nih melihat
ada binatang yang diadu harus sampai berdarah-darah, subhanallah. Maka yang bergabung di dalamnya pun akan dihukum oleh Allah. Makanya jangan menonton, jangan bergabung, dan berusahalah semampu Anda, paling tidak mungkin keluarga Anda halangi untuk tidak ikut-ikutan. Yang bisa Anda berdakwah itu bertahap, dimulai dari diri, lalu mulai dari orang-orang terdekat. Larang untuk semuanya ikut andil di situ. Apakah menyumbang ataukah menonton ataupun apa. Dan kalau bisa, kalau syukur-syukur Anda bisa pelan-pelan nanti mungkin mendatangi ustadznya atau ulamanya. Mungkin bukan karena ustadznya yang cuek, tapi mungkin ustadznya tidak tahu ada acara seperti itu. Karena mungkin beliau punya kesibukan yang lain sehingga nggak ngerti. Maka mungkin Anda bisa sampaikan. Nah, atau mungkin setelah itu Anda pelan-pelan main ke rumah Pak RT atau apa yang kira-kira punya pengaruh di kampung tersebut sambil bawa makanan, pelan-pelan sambil bertahap. Dan kalau bisa gitu ya, membuat perubahan begini tuh bukan ketika mau ada acara Anda langsung bruk saat itu. Dari sebelumnya, kalau Anda sudah tahu ini menjadi tradisi tahunan di kampung Anda. Kenapa? Jadi jauh-jauh hari itu Anda sudah kayak ngelobi dulu gitu ya. Anda kirim makanan ke Pak RT, ini kan tiap tahun acaranya kan model begini ya. Kenapa kita nggak buat? Misalnya kok malah dialihkan kepada hal-hal yang sosial gitu ya. Mungkin ada kebersihan kayak atau apa, atau permainan-permainan yang tidak membahayakan. Anak-anak kecil saja dilibatkan gitu loh. Jadi pengen ya bahasa Anda tuh bahasa yang mengusulkan ya. Mungkin Anda mengumpulkan dulu teman-teman yang mungkin satu pemikiran dengan Anda, lalu nanti sama-sama main. Untuk acara tahun depan sudah dipikirkan dari sekarang. Lah kan bagus. Sehingga nanti pun Pak RT punya pertimbangan, oh iya ya lebih masalah begitu. Jadi gitu dong. Jadi orang berdakwah itu proses. Anda gagal tahun ini, Anda coba di tahun depan. Jadi begitu seterusnya. Sambil mungkin Anda ngelobi pelan-pelan. Siapa-siapa ayo di sidangan ada gini lagi. Insya Allah lah. Sebenarnya semua orang tuh punya hati nurani. Dan semua orang pun gak senang kalau ngeliat binatang begitu pun pasti ada yang bergidik, ngeri, gak tega dan sebagainya. Hanya ya begitulah. Kadang menjadi tradisi itu loh yang menjadikan mereka tuh memaksakan diri untuk mengikuti hal tersebut. Untuk melakukan hal tersebut. Jadi seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab.